Tentunya para sahabat sudah tahu tentang zodiak atau ramalan bintang. Lingkaran 12 hewan yang secara ilmu astrologi diyakini memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia di muka bumi. Setiap individu yang terlahir di dunia pasti memiliki sebuah zodiak. Hal itu telah secara otomatis ada dan diketahui melalui tanggal kelahiran seseorang. Namun terlepas dari rasa percaya ataupun tidak, semua itu wajar untuk kita ketahui karena tidak sedikit pula yang meyakini jika deskripsi zodiak kelahiran setiap orang berpengaruh bagi kehidupan, utamanya dalam hal kepribadian, sifat-sifat umum, kebahagiaan, kesedihan, rejeki, bahkan karir. Secara personal, zodiak mampu memberikan gambaran tentang sifat dan perilaku seseorang. Zodiak diartikan sebagai simbol astronomi terkait peredaran benda-benda angkasa serta gugusan bintang-bintang dalam ukuran busur yang sama, yang berpusat pada posisi matahari, dan ini menjadi sebuah siklus tahunan dari 12 wilayah sepanjang lingkaran ekliptika. Jadi secara sederhana, peredaran bumi mengelilingi matahari dalam satu masa revolusi atau periode 1 tahun, terjadi bersamaan dengan peredaran benda-benda tata surya lainnya di angkasa. Dengan demikian, secara langsung akan membentuk sebuah formasi atau rasi bintang yang selanjutnya disebut sebagai zodiak. Kata zodiak diambil dari bahasa Yunani, yaitu zodiakos siklos yang berarti lingkaran hewan. Zodiak dikategorikan ke dalam 4 elemen, yaitu elemen api yang terdiri dari Aries, Leo, dan Sagittarius, elemen air terdiri dari Cancer, Scorpio, dan Pisces, elemen udara, terbagi atas Gemini, Libra, dan Aquarius, serta unsur elemen tanah diantaranya Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dalam ilmu astrologi, dijelaskan bahwa terdapat hubungan sebab akibat dari setiap peredaran benda-benda angkasa, mulai dari matahari, bumi, bulan, serta planet-planet lainnya yang tidak hanya berpengaruh pada terjadinya siang dan malam, gravitasi, peralihan musim, perubahan cuaca, peredaran siklus alam, namun juga berpengaruh terhadap kehidupan manusia di bumi. Kajian astrologi yang paling terkenal diantaranya astrologi barat, astrologi Tionghoa, astrologi Weda dan astrologi kabalistik. Ilmu astrologi maupun astronomi Weda, disebut sebagai Jyotisa yang merupakan salah satu dari 6 bagian Wedanga. Wedanga Jyotisa adalah salah satu teks Hindu paling awal yang memuat tentang astronomi dalam kitab suci Weda, rasi bintang atau zodiak dalam astrologi Hindu. Sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, banyak teks-teks spiritual terkemuka hadir berkenaan dengan ilmu astrologi dan astronomi untuk memandu ritual dan ketepatan waktu pelaksanaan upacara. Setiap tanda dibagi dalam 3 strata yang disebut Charna, yang mirip dengan astrologi barat. Zodiak sidereal atau Nirayana adalah sabuk imajiner 360 derajat yang sama seperti Sayana atau zodiak tropis, dengan 12 bagiannya. Setiap bagian ke-12 posisi 30 derajat disebut tanda atau rasi. Zodiak menurut Weda Jyotisa maupun Barat berbeda dalam metode pengukurannya, sementara secara sinkronis kedua sistem itu identik. Jyotisa menggunakan penamaan zodiak sidereal di mana bintang-bintang dianggap sebagai latar belakang tetap yang digunakan untuk mengukur pergerakan planet, sedangkan sebagian besar astrologi barat menggunakan zodiak tropis yaitu planet diukur terhadap posisi matahari pada equinox musim semi. Perbedaan ini menjadi nyata dari waktu ke waktu, setelah 2 milenium. Sebagai akibat dari presesi equinox, asal bujur ekliptika telah bergeser sekitar 22 derajat. Hasil dari penempatan planet dalam sistem Jyotisa, konsisten dengan zodiak yang sebenarnya. Sedangkan dalam astrologi barat, planet-planet jatuh ke dalam tanda sekitar 2/3 waktu.
Dalam kitab Wamana Purana, terdapat kisah terkait Prajapati Daksa yang sedang melaksanakan yatnya dengan menghadirkan para Brahmana beserta para dewa, namun tidak serta menghadirkan Dewa Siwa dalam yatnya tersebut. Perlu diketahui bahwa Dewa Siwa telah memilih Sati, putri Daksa yang merupakan inkarnasi dari Dewi Parwati sebagai pasangannya. Mengetahui adanya yatnya yang begitu besar, Dewi Sati pun hadir meski tanpa restu Daksa. Namun Prajapati Daksa yang tidak bersimpati terhadap Siwa, ia sangat tidak menghormatinya. Dan karena tidak kuat mendengar ucapan kemarahan yang ditujukan kepada Siwa, Dewi Sati akhirnya mengakhiri hidup di sana. Dewa Siwa begitu murka di saat mengetahui kematian Dewi Sati, dan kemarahannya begitu besar setelah mengetahui alasan dari kematiannya itu. Seluruh wajahnya menunjukkan api kemarahan, dan dari bulu tubuh Siwa muncullah raksasa menakutkan yang dikenal sebagai Virabhadra. Virabhadra memiliki tubuh yang besar, bertangan 4, dan berwajah selayaknya singa yang ganas. Dia menyerang tempat di mana upacara itu berlangsung, mengakibatkan para dewa dan para Brahmana sangat kewalahan. Para dewa kemudian menghadang Virabhadra hingga terjadilah pertarungan hebat. Virabhadra dengan cepat mengalahkan ambisi Yama yang ingin membunuhnya. Dia dengan mudah mengalahkan semua dewa yang datang untuk melawannya. Terdapat ke-8 Wasu, ke-12 Aditya, ke-11 Rudra, Indra, para Visvadeva, para Sadya, dan banyak raksasa lainnya yang membantu para dewa. Semuanya tidak sanggup untuk menghadapi keganasan Virabhadra. Di saat semuanya telah kewalahan menghadapi amukan Virabhadra dengan berusaha menjauh, singa yang marah mengalihkan perhatiannya pada para Brahmana yang sedang melaksanakan japa, mengucapkan mantra dalam proses yatnya. Semuanya sudah tidak terkendali. Kemudian Dewa Wisnu datang menantang Virabhadra. Keduanya saling melepaskan anak panah satu sama lain. Dewa Wisnu memukul Virabhadra dengan tongkat, dan Virabhadra pun membalasnya. Dewa Wisnu melepaskan cakra Sudarsana. Namun perlawanan Virabhadra begitu kuat sehingga ia juga berhasil menangkis serangan tersebut. Hal itu membuat Dewa Wisnu hadir dalam kekuatannya yang besar dan segera dapat mengalahkan Virabhadra. Virabhadra yang telah kalah oleh kekuatan Dewa Wisnu, pergi menghadap Dewa Siwa. Di saat Dewa Siwa kembali hadir, para Rudra memutuskan untuk menyatu dengan Siwa. Namun dewa-dewa yang lainnya telah berada menjauh. Beberapa dewa ada yang dimusnahkan oleh kekuatan Siwa. Ada seorang Brahmana bernama Pusa. Dewa Siwa menangkapnya serta mengikatnya di angkasa. Kemudian ada seorang resi yang bernama Baga. Dewa Siwa memukul kakinya agar tidak menghindar. Banyak di antaranya lenyap di sana. Namun tidak sedikit juga yang akhirnya diampuni. Tiba saatnya yatnya itu pun selesai. Namun darinya kemudian hadirlah sosok seekor rusa ilahi yang terus bergerak di angkasa. Dewa Siwa lalu mengejarnya dengan membidikan anak panah Pasupata pada busurnya. Sang dewa menampakkan dua sosok yang berbeda. Satu bagian berambut jata lalu meninggalkan tempat upacara itu diadakan, sedangkan tubuh yang lainnya mengejar rusa ke angkasa dan menyatu dengan gugusan bintang Kalapurusa atau Orion sebagai pemburu. Kepala dari gugusan bintang itu berdekatan dengan Mesa atau Aries. Bagian mukanya dekat dengan Mituna atau Gemini. Jantungnya berada pada Simha atau Leo. Bagian samping dekat dengan Tula atau Libra, dan Kanya atau Virgo. Pinggangnya berada dekat dengan Versika atau Scorpio. Pahanya dekat dengan Danusa atau Sagittarius, dan Karka atau Cancer. Kakinya dekat dengan tanda Makara atau Capricorn. Pergelangan kakinya dekat dengan Kumha atau Aquarius, serta Versaba atau Taurus, dan kakinya dekat dengan lambang Mina atau Pisces. Demikianlah hingga 12 rasi bintang itu ada, akibat dari terbakarnya sang dewa cinta. Kalender yang berkembang di masyarakat Hindu Bali yang sering disebut dengan kalender Bali, juga menampilkan horoskop atau zodiak. Hal ini juga terjadi karena kalender Bali merupakan gabungan dari kalender Gregorian atau kalender Masehi, dengan kalender Saka dan juga kalender Tika. Kalender Gregorian adalah kalender yang digunakan secara internasional dengan menggunakan perhitungan tahun atau tarikh Masehi. Tarikh Masehi termasuk tarikh Surya. Kalender Saka Bali adalah kalender Saka yang berkembang di Bali dengan menggunakan tarikh Chandra, yang disesuaikan dengan tarikh Surya. Sedangkan kalender Tika merupakan kalender tradisional Bali yang termasuk non-astronomik, disusun berdasarkan pawukon atau wuku dan wewaran. Melalui bahasan ini, maka para sahabat tidak harus merasa bingung lagi jika ramalan bintang itu ada pada kalender Bali. Karena ilmu astrologi Weda juga ada mengkaji terkait rasi bintang-bintang. Sekian video kita kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat. Terima kasih.